Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatih wa nafahati wa madati wa karamati fid darin, amin. Sinyal baca insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilayka thana Ali ibn Sakhal ar-Ramli qala thana al-Walid qala thana Sa'id ibn Abdul Aziz al-Makhul qala latamkhuranna rumu syam. Dari Imam Makhul telah berkata, ya Imam Makhul, latamkhuranna, sungguh benar-benar menghantam oleh Rum akan Syam, arba'ina sabahan, 40 pagi. La yamtani'u, tidak ada yang menghalang minha darinya Rum kecuali Damaskus dan Amma, kota Amman. Hadis berbicara tentang kitab sunnah. Maksud di sini maksud penjelasan hadis di sini adalah telah berakhirnya masa khilafah dan telah munculnya fitnah setelah zaman Khulafair Rasyidin. Sehingga Romawi mengalahkan Syam. Tinggal tersisa 2 kota saja, satu Damaskus, kemudian Oman. Selebihnya hancur berantakan. Ini berbicara tentang wamtadaha alaihi minha syai'. Khilafah berakhir di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan beliau pun hanya percikannya saja. Setelah selesai khilafah, maka Romawi kembali menguasai umat Islam. 40 pagi, artinya 40 hari diserang. Yang tersisa daerah Syam tinggal 2, Damaskus sama Oman. Nah, jadi hadis ini berkaitan dengan tafsir mimpi yang ada pada hadis di atas. Lanjut. Wabihi qala thana Musa ibn Amir al-Murri qala thana al-Walid qala thana Abdul Aziz ibn al-Alaq annahu sami'a, sesungguhnya Imam Abdul Aziz telah mendengar ya Imam Ibn Abdul Aziz Abul A'yas akan Abul A'yas Abdul Rahman ibn Salman yaqulu, berkata ya Imam A'yas, sayati, selagi akan datang malikun oleh raja min muluki, dari raja-raja al-Ajam, dari raja-raja Ajam, yasharu, yang nampak ya raja, alal madain, di atas kota-kota, kulliha, akan seluruh kota. Yasharu makna lain apa? Membantu. Apalagi? Mengalahkan. Mengalahkan ya raja di atas kota-kota, akan seluruh kota-kota, illa Damaskus, kecuali Damaskus. Kulliha, tidaknya untuk taukid, bukan untuk maf'ul bih. Ulang, yazharu, yang mengalahkan ya raja di atas kota-kota, kulliha, seluruhnya kota, illa Damaskus, kecuali Damaskus. Nah, hadis
وبه إليه قال موسى بن إسماعيل قال حماد قال برد أبو الألاك المخبول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Imam Makhbul sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam maudi'ul fustati tempat kemah al-muslimin kaum muslimin fil malahib di dalam peperangan al-ardun yuqalu laha Guta itu lokasi dikatakan baginya lokasi itu Guta. Guta nama kebun sumber mata air yang ada di sekitar Damaskus. Jadi ketika Syria, ketika Syam ditaklukkan oleh Romawi, yang tertinggal hanya Damaskus. Damaskus pun itu di kebunnya, bukan di pusat perkotaannya. Perkemahan kaum muslimin di Damaskus itu pun di Guta, di perkebunannya. Jadi walaupun dikatakan Syam ditaklukkan semuanya kecuali hanya Damaskus, Damaskus yang diceritakan di sini pun di wilayah pertanian. Nah, وبه إليه قال ثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال ثنا جرير وبه قال ثنا زهير ابن الخراب قال ثنا جرير المغيرة عن الربيع ابن خليل الدبي قال سمعت الحجاج يخطب وبه إليه قال أبو الزفار عبد السلام قال جعفر عن عوف قال سمعت الحجاج dari Imam Auf telah berkata ya Imam Auf sami'tu aku telah mendengar akan Hajjaj yakhdubu yang berkhutbah ya Imam Hajjaj wa huwa yaqulu dan ia menyampaikan khutbah ya Hajjaj, menyampaikan khutbah ya Hajjaj dan ya Hajjaj berkata ya Hajjaj inna mathala sesungguhnya perumpamaan Utsman indallah di sisi Allah kamathali seperti itu seperti Isa bin Maryam seperti Nabi Isa bin Maryam. Tsumma qara'a kemudian membaca ya Hajjaj hadhihi akan ini ayat yaqru'uha yang ia membaca akannya ayat wa nufassiruha dan menafsirkan ia akannya ayat. Baca baik-baik. Yaqru'uha membaca ya Hajjaj akannya ayat wa yufassiruha dan menafsirkan ya Hajjaj akannya ayat. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك. Kita baca ayat yang betul. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك. Fi-nya panjang. متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. Ingatlah ketika telah berkata oleh Tuhan, wahai Isa, sesungguhnya aku Mana hati Tuhan? oleh Allah. Berkata oleh Allah, ya Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu wa rafi'uka dan mengangkatmu ilayya kepadaku wa mutahhiruka dan mensucikanmu dari orang-orang yang kufur. Quran surat Ali Imran ayat 55. Yushiru mengisyarat ya Hajjaj ilaina kepada kami biadihi dengan tangannya Hajjaj wa ila ahli Syam dan ke arah penduduk Syam. Maksud Hajjaj daripada menyerupakan Sayyidina Utsman bin Affan
dan Sayyidina Isa alaihissalam adalah menampakkan bagaimana keagungan Sayyidina Utsman bin Affan dan orang-orang yang mengikutinya daripada pemimpin Bani Umayyah. Wa man tabi'ahum, orang yang mengikuti mereka adalah orang yang berada di Syam dan Irak. Jadi perumpamaan Sayyidina Utsman seperti Nabi Isa alaihissalam, perumpamaan pengikut Sayyidina Utsman sama dengan pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam. Maka sebagaimana Allah SWT menjadikan pengikut Nabi Isa mengalahkan orang-orang kafir, nah seperti itu juga dia tempatkan, si Hajjaj menempatkan posisi pengikut Sayyidina Utsman bin Affan daripada ahli Syam dan ahli Irak mengalahkan yang lain. Jadi penafsiran yang dia tafsirkan di sini adalah rafi'uka wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Jadi si Hajjaj menganggap selain daripada Syam dan Irak itu dianggap kafir, sehingga Syam dan Irak itu unggul. Maka ciri kepemimpinan seperti ini tidak dikatakan khilafah, melainkan al-mamlakah atau mulukiyah, pemerintahan gaya kerajaan. Nah, ini di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, di Sayyidina Utsman sudah tidak lagi ada hadis. Wabihi laqad Ishaq ibn Ismail at-Talaqani qala thana Jarir wabihi qala thana Zuhair ibn Harab qala thana Jarir an-Mughira anil Rabi' ibn Khalid ad-Dabbi qala, berkata Imam Dabbi', sami'tu, aku telah mendengar akan Hajjaj yaktubu, berkhutbah ya Hajjaj. Faqala, maka berkata ya Hajjaj fi khutbatihi, di dalam khutbahnya Hajjaj, Rasul khadikum, utusan salah satu dari kalian, fi hajatihi, di dalam hajatnya utusan, akramu, yang lebih mulia, alaihi, di atasnya utusan, am khalifatuhu, atau penggantinya utusan, fi ahlihi, di dalam keluarganya khalifah. Fakultu, maka berkata Imam Rabi' fi nafsihi, di dalam dirinya, lillahi, demi Allah, alaiha, di atasku, ala usalli, kecuali aku salat khalfaka, di belakangmu, salatan, akan salat abadan, yang selamanya. Wa in wajadtu, dan walaupun aku menemukan akan suatu kaum, yujahidunaka, mereka berjuang akan kami, liujahidannaka, dan sungguh benar-benar aku berjuang akan kamu, mahum, bersama mereka. Zada Ishaq, menambah Imam Ishaq fi hadithi, di dalam hadisnya Imam Ishaq, qala, berkata Imam Rabi', faqatala, perang fil jamaah, di dalam jamajim, di dalam jamajim, hatta qutila, dibunuh akan Rabi'. Imam Rabi' bin Khalid ad-Dabbi di zaman Gubernur Hajjaj bin Yusuf, dia pernah mendengarkan sang gubernur menyampaikan khutbah, utusan salah seorang kalian untuk menunaikan hajatnya lebih dia muliakan ataukah orang yang menggantikan pada keluarganya. Bahasa ini dimaksudkan adalah, maksud Hajjaj sang zalim mengungkapkan kalimat ini, itu menunjukkan kelebihan Abdul Malik bin Marwan dan yang lain-lainnya dari pemimpin Bani Umayyah atas para nabi alaihimussalam.
Karena para nabi ketika mereka menjadi utusan dari Allah Subhanahu wa taala dan penyampai hukum Allah, hanya segitu saja. Tapi Abdul Malik dan yang lain-lain dari Umarah Bani Umayyah, mereka adalah khulafa Allah dan pelanjut khalifah yang lebih tinggi daripada para rasul. Itu makna dari kalimat Rasulu ahadikum fi hajati akramu alaihi am khalifatu fi ahli. Nah, kalau kita pahami dengan bahasa harfiah tidak sampai kepada makna tersebut, tapi menurut ulama Arab, menurut sastra Arab, kata-kata ini maksudnya adalah Hajjaj bin Yusuf mengatakan Umarah Bani Umayyah, terutama Abdul Malik bin Marwan, lebih mulia daripada para rasul. Maka saya katakan dalam diri saya, demi Allah saya tidak akan sholat lagi di belakang kamu. Artinya enggak mau lagi sholat di masjid di mana Hajjaj jadi khatibnya. Kalau waktu itu dia jadi gubernur di Makkah, maka dia harus pindah dari Makkah. Itu satu-satunya cara untuk tidak sholat di belakang Hajjaj. Kalau saya jumpa kaum yang memerangi kamu, saya ikut akan perang bersama kaum tersebut untuk memerangimu. Kemudian ditambah oleh perawi, akan hidup daripada Imam Rabi' bin Khalid ad-Dabbi itu berada dalam pasukan Jamajim. Jamajim itu gelas yang terbuat dari kayu. Asal mana Jamajim? Dia disematkan kepada nama peperangan yang terjadi dengan Abdurrahman bin Ash'as bersama Hajjaj di Irak. Kejadian perang antara Abdurrahman bin Ash'as, Sayyidina Ash'as kita pernah dengar, rawi hadis sahabat Nabi, putranya Abdurrahman itu perang bersama Hajjaj di Irak. Karena Hajjaj menggunakan gelas kayu waktu itu, maka disebutlah perangnya Jamajim. Disebutlah nama perang itu dengan Jamajim, karena si Hajjaj sang pemimpin perangnya menggunakan gelas daripada kayu yang lantuk. Akhirnya Rabi' bin Khalid ad-Dabbi dibunuh sebagai syahid dalam perang tersebut. وبه لبثنا محمد بن العلاء قال ثنا أبو بكر عن عاصم قال سمعت حجاج. Beliau berkata, ya Imam Asim, sami'tu, aku telah mendengar akan Hajjaj, bahwa ya Hajjaj ala mimbar, di atasnya mimbar. Yaqulu, berkata ya Hajjaj, ittaqullah mastata'tum, takutlah kepada Allah sesuatu yang kalian mampu. Laisa fiha matnawiyyah, semampu kalian. Nama itu mah Musa. Masdariyah. Untuk artikan sesuai Imam Masdariyah.
Terjemah Takutlah Takutlah kepada Allah selama kalian mampu. Itu masdar, itu masdariyah zarfiyah, artinya selama. Gak ada zarfiyahnya, masdariyah doang. Untuk paham arti masdariyah? Mentakwilkan fi'il setelah ma jadi masdar. Istata'tum apa masdar? Betul. Apa masdarnya? Istata'at. Apa timbangannya istata'an itu? Istata'tum ini tasrif itu berapa? Istata'tum itu tasrif itu berapa? 3. Tasrif pertamanya apa? Tasrif ke-9. Tasrif pertamanya apa? Istata'a. Kalau tasrif 10? Istata'a yastata'. Tasrif 10 Istata'a yastata'. Ya yastati'u. Yastati'u istita'an wa mustata'. Istita'an itu masdar. Jadi istata'tum ditafsirkan, diterjemahkan dengan makna istita'ah. Tum ditafsirkan dengan makna kum. Apa artinya istita'atikum? Istita'atikum, semampu kalian. Takutlah kepada Allah semampu kalian. Panggilnya Ittaqullah, panggilnya Takutlah kamu. Takutlah kalian kepada Allah semampu kalian. Laisa fiha, tidak ada pada ini ayat masnawiyah, itu pengecualian. Wasma'u wa ati'u, dengarkanlah oleh kalian dan takutlah oleh kalian. Laisa fiha, Wasma'u, mereka mendengar dan mereka taat. Laisa fiha, tidak ada padanya. Wasma'u fil amar, Dengarkanlah. Dengarkanlah oleh kalian dan taatilah oleh kalian. Laisat fiha, tidak ada padanya ayat masnawiyah, itu kecualian li Amirul Mukminin, bagi Amirul Mukminin Abdul Malik, yaitu Abdul Malik. Wallahi law amartu nas, demi Allah jikalau aku memerintahkan akan manusia ayya kharuja, bahwa mereka keluar min babin, dari satu pintu, min abwabil. wallahi law amartu an-nas, Demi Allah
jikalau aku memerintahkan akan manusia ayakhruju, bahwa mereka keluar min babin, dari satu pintu, min abwabi masjid, dari pintu-pintu masjid. Fa kharuju min babin akhar, maka mereka keluar dari pintu yang lain. Ahallat li dima'uhum wa amwaluhum, sungguh halal bagiku oleh darah mereka dan harta mereka. Wallahi, dan demi Allah, jikalau akhastum, aku mengambil Rabi'ah, akan Rabi'ah dari suku Mudar, lakana dzalika li, sungguh adalah demikian itu bagiku, minallah, dari Allah, halalan, itu halal. Wa ya adhiri min Abdul Hudzail, wahai Adhir dari Abdul Hudzail, yas'umu anna qira'atahu, dia beranggapan sesungguhnya bacaannya min indillah, itu dari sisi Allah. Wallahi ma hiya illa rajazun, demi Allah tidak ada dianya qiraah kecuali rajaz, jenis syair min rajazi, dari syair-syair Arab. Ma anzalaha, tidak menurunkan akannya Allahu oleh Allah ala nabihi, di atas Nabi Allah alaihi salam. Wa adhiri, dan adapun adhir min alihi hamra, ini budak Ajam dan Arab. Yasamu ahadahum, beranggapan oleh salah seorang mereka, annahu, sesungguhnya, yarmi, melempar ia salah satu dari mereka, bil hajar, dengan batu. Fayaqulu, maka ia berkata, ila ayyaqa, sampai bahwa terjatuh al hajaru, oleh batu, qad hadatha amrun, sungguh terjadi oleh urusan. Fa wallahi, maka demi Allah, li'ada'annahum, sungguh benar-benar aku tinggalkan mereka, kal amsi dabir, seperti hari yang telah berlalu. Qala fadzakartuhu, maka membacakan akannya hadis. Fadzakartuhu, aku menyebutkan akannya hadis lil A'mas. Enggak ada hadis itu. Akannya penyebutan lil A'mas, baginya A'mas. Penyebutan apaan? Penyebutan apa? Khutbah sehajat. Akannya khutbah hajat lil A'mas, bagi A'mas. Faqala, maka berkata Imam Hajat, ana wallahi, saya Enggak ada hajat imam, dia orang zalim. berkata ya Hajat, Berkata ya Imam A'mas, berkata ya Imam A'mas, ana wallahi, saya dan demi Allah, sami'tuhu, aku telah mendengar akannya perkataan Imam Hajat, darinya Hajat. Jadi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ketika khutbah Jumat berbicara di atas mimbar, dia katakan ittaqullah mastata'tum, laisa fiha masnawiyah, enggak ada pengecualian ittaqullah mastata'tum. Betul itu, enggak ada pengecualian. Kalau taat kepada Allah enggak ada pengecualian, kan semampunya. Dengar dan taatlah kepada pemimpin, enggak ada pengecualian. Ini yang salah. Disuruh masyarakat taat kepada pemimpin, yaitu Abdul Malik bin Marwan, sehingga dia beranggapan kewajiban taat seorang masyarakat kepada pemerintah. Kalau sampai disuruh keluar dari satu pintu, jamaahnya keluar di pintu yang lain, itu halal dibunuh. Itu kejamnya si Hajjaj. Untuk bilang imam sholat, iya dia, karena dia gubernur, tapi bukan label imam yang layak itu disampaikan pada Hajjaj.
gelar dia As-Saffah atau Az-Zalim. Ulama hadis memberi gelar Hajjaj bin Yusuf Az-Zalim. Kemudian kata dia, demi Allah, kalau saya tangkap Rabi'ah di Mudar, itu halal bagi saya. Rabi'ah yang dimasukkan di sini ahkam mufawadah ila arahil marah wa salatin kalamu hadha mardud bimudar batil mukhalifah syar'ah mukhalifah syariah wa ma'adili min Abdul Huzail. Abdul Huzail yang dimasukkan di sini adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia katakan Abdul Huzail yang mengatakan bacaannya itu berasal dari Allah karena dia mendengar langsung daripada baginda Nabi SAW. Maka Nabi katakan, siapa yang ingin membaca Quran persis seperti diturunkan, bacalah seperti Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Hajjaj, bacaan sahabat itu dia hinakan, itu hanya salah satu daripada syair Arab. Enggak ada bacaan seperti itu Allah turunkan ke Nabi-Nya. Dan halal bagiku kalau sampai terhadap hadil hamra. Hamra ini isyarat kepada budak milik orang Ajam dan Arab. Nah, itu kepada Sayyidina Abdul Mas'ud. Kalau salah seorang melempar mereka dengan batu, itu sah-sah saja. Kalaulah terjadi suatu perkara, demi Allah aku biarkan saja itu terjadi, nggak akan dijadikan sebuah kasus. Kalau ada orang melempar Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini doktrinnya kepada masyarakat. Ketika sudah berkuasa, yang benar jadi salah, yang salah dijadikan benar. Aku heran, aku sampaikan pada Imam Ahmas. Kata Imam Ahmas, saya juga pernah dengar kata-kata itu. Nah, masih bercerita tentang hadis telah berakhir khilafah. Ini bukan zaman khilafah, ini dah masuk kepada zaman kerajaan. Nah, hadis. وبه قال ثنا عثمان ابن أبي شيبة قال ثنا ابن إدريس عن الأعمش قال سمعت حجاج يقول على المنبر. Telah berkata ya Imam A'mas, sami'tu, aku telah mendengar akan Hajjaj berkata ya Hajjaj di atas mimbar, hadil hamra'u habrun. Ini budak, mereka berhak diputus dan dipukul. Amma wallahi, adapun demi Allah, jikalau qad faradtu, jikalau sungguh aku memukul asan bi asan. Lau qad faradtu. Amma wallah lau qad qaratu asan bi asan. Demi Allah, jikalau sungguh aku memukul akan tongkat dengan tongkat, li'adarannahum, sungguh benar-benar aku akan meninggalkan mereka, kal amsid dahibi, seperti sore yang telah pergi, yakni mawaliya, para budak. وفيه إليك قطان ابن النصير قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان قال ثنا داود ابن سليمان الأنشاري عن سليمان الأعمش قال berkata ya Imam Sulaiman Al-A'mas, jama'tu, aku salat Jumat bersama Hajjaj, faqadaba, maka berkhutbah ya Hajjaj, fadzakara, maka menyebutkan ya Hajjaj akan hadis Abi Bakrin Ibni Ayyas, qala fiha, berkata ya Hajjaj padanya hadis, fasma'u adi'u li khalifatillah, dengarkanlah oleh kalian dan
tak adil oleh kalian bagi khalifah Allah. Wa Safiyah Abdul Malik bin Marwan, dan mengkhususkan orang khususnya Allah yakni Abdul Malik bin Marwan. Wa saqa hadis, melanjutkan ia hajat akan hadis, qala walau akhastu, jikalau aku mengambil Rabi'ah akan Rabi'ah bin Mudar dan suku Mudar, walam yazkur kisah al-Khamra, dan tidak menyebutkan akan kisah para budak. Nah, please. وبه قال حدثنا صور ابن عبد الله قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن سيد ابن جمحان عن سيدنا سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة. Berkata ya Sayyidina Safina telah bersabda oleh Rasulullah SAW, khilafah kenabian itu 30 tahun. Thumma yu'illahul mulka aw mulkahu man yasha, kemudian mendatangkan oleh Allah akan kerajaan atau akan kerajaannya Allah. Sepasal Bakrin sanatain, kan olehmu atasmu akan Sayyidina Abu Bakar akan 2 tahun, dan Sayyidina Umar 10 tahun, dan Sayyidina Uthman 12 tahun, wa Ali kaza, dan Sayyidina Ali juga begitu 12 tahun. Qala Sa'id qultu li Safina, berkatalah Imam Sa'id, aku katakan kepada Safina, inna haula yaz'umuna anna Aliyan alaihi salam lam yakun bi khalifatin. Sesungguhnya mereka berpendapat sesungguhnya Sayyidina Ali alaihi salam tidak ada ia Sayyidina Ali itu dengan khalifah. Qala, berkata juga Imam Sa'id, kadzabat astawu Bani Zarqa, telah berdusta pantat-pantat Bani Zarqa yakni Bani Marwan. Itu dia. Tapi tak pernah ada. Yo, mana be? Kau cuy tu lah. Mana cak dia? Mana ni? Dua cuy. وبه قال حدثنا عمر بن عون قال حدثنا حسين عن القوام ابن حوشب عن سعيد ابن جمحان عن سفينة عن سيدنا سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة. Khilafah kenabian itu lamanya 30 tahun. Summa yu'illahul mulka man yasha, kemudian mendatangkan oleh Allah akan kerajaan siapa saja yang dikehendaki ia oleh Allah, atau kerajaan Allah siapa saja yang Allah mahu. Khilafah nubuwah, pemimpin yang betul-betul dia adalah menjalankan roda kepemimpinan seperti ala baginda Nabi SAW, itu hanya 30 tahun saja. 30 tahun saja, yaitu Sayyidina Safinah mengatakan kepada Imam Sa'id bin Jumhan tentang masa 30 tahun tersebut. Pertama 2 tahun masa Sayyidina Abu Bakar, tambah 10 tahun nanti lepas pengajian. 10 tahun masa kepemimpinan Sayyidina Umar, berarti 12 tahun, tambah 12 tahun masa Sayyidina Utsman bin Affan, sudah 24 tahun, hingga 6 tahun. Aliyun kadza qala wa aliyun kadza, aliyun kadza, masa aliyun kadza artinya kadza adu khilafah. Begitu juga masa Sayyidina Ali dihitung kepemimpinannya
Aku katakan kepada Sayyidina Safina, mereka mengira Sayyidina Ali itu tidak masuk khalifah. Mereka tidak memasukkan Sayyidina Ali dalam khulafa yang 4. Maka kata beliau, kazzabat astahu bani Zarqa. Nah, Bani Marwan. Al-kazzabat astatahu itu sudah mengenakan. Apalagi dikatakan kazzabat astahu. Berarti di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an itu dihitung berapa tahun Sayyidina Ali? Yang pada intinya sisanya diberikan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kata Imam pengarang kitab Aunul Ma'bud, khilafah Sayyidina Ali itu 6 tahun. 6 tahun. Tapi sebagian ulama khilaf dalam hal ini, karena ada sisanya sedikit, beberapa tahun itu diperuntukkan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang mengembalikan di celah-celah kepemimpinan kerajaan kepada metode khilafah, sehingga beliau untuk membagi minyak wangi saja mesti menutup hidung, tidak mau memanfaatkannya. Sejak menjadi khalifah tidak pernah mandi junub. Nah, walaupun masanya sebentar, tapi kemakmuran itu datang di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, itulah 30. Jadi kadang-kadang penjelasan ini sulit ditemukan. Dicatat penjelasannya, 2 tahun Sayyidina Abu Bakar, 10 tahun Sayyidina Umar, 12 tahun Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian sisanya 6 tahun Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nanti antum tinggal cari penjelasan yang lebih lengkap, berapa Sayyidina Ali dan berapa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, بين قال حدثنا عمر بن عون قال حدثنا هشام عن الأوام بن حوشب عن سعيد بن جمحان عن سيدنا سمية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة. Khilafah kenabian itu 30 tahun. Summa yu'illallahul mulka man yasha' atau mulkahu man yasha'. Kemudian mendatangkan oleh Allah akan kerajaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, atau kerajaan Allah kepada siapa saja yang menghendaki ia Allah. itu hadis nomor berapa? 4647. Tadi sampahnya belum? Belum. Berarti tukar tempat. Lanjut. وبين قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس قال أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن الظالم وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن الظالم المازيني. ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن الظالم المازيني قال telah berkata Sufyan kepada seseorang tentang antara Abdullah ibn Zalim al-Mazini. Qala berkata Muhammad ibn Ala, sami'tu Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Aku mendengarkan Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Qala berkata ya Sa'id ibn Zaid, lamma qadima fulan ila al-Kufati aqama fulan khatiban. Tatkala telah datang oleh fulan ke kota Kufah, menegakkan oleh fulan akan khatib. Fa'aqala biyadi Sa'id ibn Zaid, dan memegang dengan tanganku oleh Sa'id ibn Zaid. Faqala berkata ya Sa'id ibn Zaid, ala tara ila hadha adh-dhalim,
apakah pendapatmu kepada orang yang zalim ini? Fa asyhadu 'ala tis'ah innahu fil jannah. Maka aku memberi kesaksian atas 9 orang. Sesungguhnya mereka 9 orang itu di dalam surga. Walau syahidtu 'al ashiri lam itham. Walaupun jikalau aku bersaksi atas 10 orang, niscaya tidak berdosa. Qala Ibnu Idris, berkatalah Ibnu Idris, wal Arabu taqul, dan Arab berkata, ya Arab, Thamun qultu berdosa. Lalu aku katakan, wa ma'ani is'ah, siapa saja yang 9 orang? Qala, berkata ya Imam Muhammad ibnu Ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Hira, bersabda oleh Rasulullah SAW, padahal dianya Nabi itu berada di Hira. Hira yaitu sebuah gunung di Mekah. Uthbut Hira, tetaplah ilmu, tetaplah Hira. Innahu laysa 'alaika, sesungguhnya tidak ada di atasmu, illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidun, kecuali seorang nabi, kecuali orang yang jujur atau orang yang mati syahid. Qultu, lalu aku katakan yaitu Sa'id ibn Zaid, wa man tis'ah, siapa saja yang 9 orang tersebut? Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'id ibn Abi Waqqas wa Abdurrahman ibn Auf. Qultu, lalu aku katakan, siapa yang ke-10? Fatakallama Hunayyan, fatakallama, terlambatlah ya orang akan Hunayyan. Summa qala, kemudian dia berkata, saya. Kan Hunay apa? Hunay Sayyidina Hunay ya. Hunayya. Ada Waktu yang sedikit, terlambat waktu yang sedikit. mana apa yang talaka? Fa'il talaka, seseorang yang ke-10, atau min al-ashar. Siapa si fulan yang dikatakan di situ? Yang dikatakan bulan di situ Sa'id ibn Zaid. Sayyidina Sa'id ibn Zaid. Jadi perawi hadis adalah perawi hadis Sayyidina Sa'id ibn Zaid. Sa'id bin Zaid bin Nufail. Kata beliau, tatkala datang fulan. Siapa fulan? Kalau Sayyidina Sa'id bin Zaid ditanya tentang manit tis'ah, kalau antum ditanya manil fulan, manil fulan fi hadal hadis, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ketika Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan datang ke Kufah, beliau menyampaikan khutbah, fa'akhadha biyadi Sa'id bin Zaid. Nah, akhadha biyadi, kata siapa? Kata Sa'id ibn Zaid. Fa'akhadha biyadi Sa'id bin Zaid. Biyadi itu Muawiyah bin Sufyan. Wah, nyambung. Sa'id bin Zaid ibn Amr bin Nufail.
Jadi yadi itu artinya apa? Tanganku. Siapa aku? Yang memegang tanganku siapa? Mana fa'il akhadha? Sa'id. Jadi yang memegang tanganku siapa? Memegang itu Sa'id. Berarti aku itu siapa? Aku itu Fulan. Fulan itu khutbah. Mana megang orang khutbah? Orang atas mimbar. Yang bercerita siapa? Bercerita Sufyan. Yang bercerita Sufyan. Antum lihat redaksi baik-baik. An Abdullah ibn al-Dhalim al-Mazini Zakara Sufyan rajulan fima bainahu wa baina Abdullah ibn Zalim al-Mazini. Perhatikan, telah menyebutkan oleh Sayyidina Sufyan akan seseorang an Abdullah ibn Zalim al-Mazini, dari Sayyidina Abdullah ibn Zalim al-Mazini, Zakara Sufyan telah menyebutkan oleh Sufyan rajulan akan seseorang fima bainahu wa baina Abdul Malik bin Zalim, pada sesuatu yang antara seseorang dan antara Abdullah ibn Zalim al-Mazini. antaranya seseorang Antaranya seseorang dan antara Abdullah ibn Zalim al-Mazini. Sufyan yang mana? Sufyan yang meriwayatkan hadis an Abdullah bin Zalim wa Sufyan. Nah, berarti Abdullah bin Zalim dan Sufyan itu satu kelas atau beda kelas? Satu kelas. Satu kelas. Siapa gurunya? Gurunya dari Imam Mansur. Mansur dari Imam Hilal bin Yasaf. Hilal bin Yasar dari Abdullah bin Zalim al-Mazini. Abdullah bin Zalim al-Mazini sama dengan sekelas dengan
Kacau sanadnya. Dia baik-baik sanad yang ditulis di sini. Muhammad ibn Ala an Idris qala akhbarana Husain an Hilal bin Yasaf an Abdullah ibn Dhalib wa Sufyan an Mansur an Hilal bin Yasaf an Abdullah ibn Zalim al-Mazini. Berarti ada kekeliruan tulisan. Panggil lagi, keluar lagi. Ada kitab lain menuliskan tema hak. Tentang apa keluar? Wahai, cepat besok wahai kelas. Dari kedua Muhammad bin Ala. Di sini Idris sekarang ada bagus. Idris ini Husain. Sini Hilal. Di sini Abdullah. Nah, Amin ya Allah. Abu Daud. Sini ada lagi guru Imam Abu Daud. Sama. Nah, salah lagi. Nah, ya, semua dihapus. Bagi semua. Enggak. Nah, di sini Sufyan, Imam Sufyan posisinya sebenarnya di sini. Di satu kelasnya. Ada yang mengatakan Sufyan As-Sawri, ada yang mengatakan Sufyan bin Uyainah. Ini khilaf ulama. Ada yang bilang Sawri, dua-dua ulama hadis, ada yang bilang Uyainah. Yang terkenal dengan gelar Amirul Mukminin bil Hadis, Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan As-Sawri terkenal dengan tasawuf. Nah, di sini kepada Hilal kalau Imam Husain langsung kepada Hilal. Tapi Imam Sufyan antara Hilal di sini sanad beliau
kepada Imam Hilal itu ada satu orang, namanya Mansur. Maka wazakaru Sufyanu, menyebutkan oleh Imam Sufyan nih, bainahu, antara beliau dengan Abdullah bin Zalim itu ada satu orang namanya Mansur. Nah, kalau ini sama semua, ini sama. Jadi Imam Abu Dawud ngambil guru di sini sama. Imam Idris ini punya dua guru. Ini namanya tahwilus sanad, ketika guru dua. Harusnya kitab ini bikin hak, tapi dia nggak bikin, sehingga kacau. Akhirnya antara Imam Sufyan dengan Abdullah bin Zalim sepertinya sekelas. An Abdullah bin Zalim wa Sufyan, kan sekelas itu. An Mansur an Hilal bin Yasaf, ternyata kelasnya di bawah. Apa yang ada di kitab itu? Sama. Nah, oke. Jadi antum tulis sana la ala sawa ha wa Sufyan, sebelum wa Sufyan bikin ha wa Sufyan. Oke. Sami'tu. Nah, sami'tu ini qala, berkata dia siapa? Abdullah bin Zalim al-Mazini. Aku dengar Sayyidina, ini sahabat Nabi, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Nah, tak kala datang si fulan, itu adalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ke Kufah. Kemudian si fulan itu menyampaikan khutbah, akhaza biyadi. Siapa bilang akhaza biyadi? Abdullah bin Zalim al-Mazini. Jadi biyadi, telah memegang tangan aku. Aku itu adalah Abdullah bin Zalim al-Mazini. Siapa yang megang? Sayyidina Sa'id bin Zaid. Nah, ini perkataan guru kepada murid. Nah, pegangnya mungkin bukan sedang khutbah ya. Nah, pegangnya bukan sedang khutbah. Khutbah kan tahulah, masa sahabat ngomong khutbah. La tara ila hadzal zalim. Kamu nggak lihat orang zalim itu. Nah, dan ini levelnya sama, sahabat dengan sahabat, guru dengan guru, ulama dengan ulama. Tapi tabi'in nggak boleh ngomong begitu. Jadi sahabat ini menceritakan kepada muridnya bagaimana sikap yang tidak layak daripada orang yang selevel dengan dia. Itu bahagian daripada ghibah yang diperbolehkan di dalam Islam, yang tujuannya adalah untuk tarbiyah. Nah, sedang dengan bayar itu ngomong apa dia? Itu pemahaman Syiah, itu pemahaman Wahabi. Nah, itu sesat, itu salah. Jadi nggak ada masalah dalam hal-hal pendidikan seperti itu ketika kita memberitahukan
kepada pelajar-pelajar kita tentang apa yang disampaikan oleh si fulan dan fulan, perkara yang menyimpang daripada kebenaran, seperti sikap daripada Imam Sayyidina Sa'id bin Zaid terhadap Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan kepada muridnya, dikatakan ala taro ila hadzal wadi fa asyhadu ala tis'a innahu fil jannah, aku bersaksi kepada kamu 9 orang yang dijamin masuk surga. Kalau saya bersaksi kepada orang yang ke-10, bukan 10, orang ke-10, saya tidak akan berdosa. Kemudian komentar pada Ibnu Idris, yaitu kakek guru Imam Abu Dawud, komentar tentang kalimat Aitham. Aitham, orang Arab bilang asam. Nah, asam, aku berdosa. Itu komentar kata-kata Aitham sama asam itu sama. Siapa 9 orang yang jamin masuk surga itu? Kata Sayyidina Sa'id bin Zaid, ketika Nabi berada di atas gunung Hira. Kenapa sebut gunung itu Hira? Karena di sana ada gua Hira. Waktu itu gunung Hira bergetar, terjadi gempa. Usbut Hira. Hira itu Irabnya untuk munada dari yang dibuang. Usbut ya Hira'u. Tidak ada di atas semua kecuali Nabi, Sayyidina Rasul, Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, Syahid, Sayyidina Umar. Kemudian aku katakan siapa 9 orang itu, baru 2 itu. Nabi bersabda Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah. Ini asyara mubasysyirina bil jannah. Sayyidina Abu Bakar, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. 9. Saya bilang siapa ke 10? Terdiam beliau sejenak. Kapan? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha 5. Sayyidina Zubair, Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Apa nih? Nabi dari Nabi. Nah, kemudian siapa ke-10? Saya. Nah, hadis. وبه قال حدثنا حفص بن عمر النماغي قال حدثنا شعبة عن الحري بن الصيح عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد. Dari Imam Abdurrahman bin Al-Akhnas, sesungguhnya Abdurrahman bin Al-Akhnas ada ia itu berada di masjid. Fadzakara rajulun Aliyan alaihissalam, maka menyebutkan oleh seseorang akan Sayyidina Ali alaihissalam. Faqama Sa'id ibn Zaid, dan berdirilah Sa'id ibn Zaid. Faqala, berkata ya Sa'id ibn Zaid, Asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tu. Aku bersaksi kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya aku itu pernah mendengar akannya Nabi. Wa yaqul, dan dianya Nabi itu berkata, Asyaratun fil jannah, ada 10 orang di dalam surga. An-Nabiyyu bil jannah, Nabi itu di dalam surga. Wa Abu Bakar bil jannah, Abu Bakar itu di dalam surga. Wa Umar bil jannah, Utsman bil jannah, wa Ali bil jannah, wa Talha bil jannah, wa Zubair ibn al-Awwam fil jannah, wa Sa'd ibn Malik bil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf bil jannah, wa law syi'tu la sammaitul 'ashira. Jikalau aku mau, sungguh aku menyebutkan akan orang yang ke-10. Qala, berkata ya Abdurrahman ibn Akhnas, faqalu man huwa, lalu mereka berkata siapa dianya orang yang ke-10 tersebut. Fasakata, lalu diam ya Abdurrahman. Qala, berkata ya Abdurrahman, faqalu man huwa, lalu mereka pun berkata
siapa dia orang yang ke-10? Faqala, berkata, iya Abdurrahman ibn Akhnas huwa Sa'id ibn Zaid, dianya adalah Sa'id ibn Zaid. Nah, jadi ke-10 pada hadis ini tadi kan jumpa 9. Nah, jelas pada hadis setelahnya An-Nabi fil Jannah, berarti 10 dari Nabi. Lanjut. وبه قال حدثنا أبو كامل قال لا حدثنا عبد الوحيد بن زياد قال حدثنا سرقة بن المثنى النقعي قال حدثني جدي رياح بن الحريث قال berkata kakekku yaitu Riyah bin al-Harith, kuntu qa'idan inda fulan di Masjidil Kufati. Adalah aku dulu itu duduk di dekat fulan di Masjid Kufah. Wa indahu ahlul Kufah, dan bersamanya di dekatnya fulan itu ada ahlul Kufah. Baca Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Lalu datanglah Sa'id ibn Zaid ibn Amr bin Nufail, farahaba bihi wa hayyahu wa aqadahu inda rajuli al-sariri. Lalu menyambut ia fulan dengan kedatangannya Sa'id ibn Zaid ibn Amr bin Nufail, dan memberi salam atau memberi hormat kepadanya Sa'id ibn Zubair, dan ia fulan mempersilahkan duduk kepadanya Sa'id ibn Zaid ibn Amr bin Nufail di dekat kakinya fulan atas ranjang. Baca rajulun min ahli Kufah, lalu datang juga seseorang dari ahli Kufah. Faqala lahu, yang disebut yang dikatakan kepadanya seseorang Qais ibn al-Alqamah, yang namanya Qais ibn al-Alqamah. Fastaqbalahu, lalu ia berhadapan Qais ibn al-Alqamah dengannya Sa'id ibn Zaid Amr bin Nufail. Lalu ia meminta berhadapan. Lalu ia Qais ibn al-Qamah meminta berhadapan kepadanya. Fa'il istaqbala si fulan, kepada yang datang, maka meminta menghadap. Lalu meminta menghadap ia si fulan kepadanya seseorang yang datang dari ahli Kufah. Tasamma wasabba, lalu mencaci ia fulan, wasabba, dan mencaci ia fulan. Fulan tidak ada mencaci. Yang mencaci adalah Qais bin Al-Qamah dari orang Kufah. Lalu mencaci ia Qais bin Al-Qamah, dan mencaci ia Qais bin Al-Qamah. Qala Sa'id, dan berkatalah Sa'id, man yasubbu hadzal rajul, siapa yang mencela siapa yang mencela ini orang, Oleh siapa yang mencela oleh ini orang. Qala, berkata ia fulan yasubbu alaihi, telah mencaci ia orang akan Sayyidina Ali. Qala, berkata ia Sa'id, Imam Sa'id, ala ara ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu indaka, apakah tidak aku melihat akan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka mencaci di sisimu, disebut yang mereka dicaci di dekatmu. Tsumma la tunkiru, kemudian ia tidak mengingkari, dan wala tughayyir, dan ia juga tidak berubah. Tungkiru itu fa'ilnya mana? Tungkiru fa'ilnya ulang. Tungkiru tasrif berapa? Tasrif ke-7. Kemudian kamu tidak mengingkari dan kamu tidak berubah. Ana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi, wa inni la ghaniyun an aqula alaihi, sesungguhnya aku sungguh tidak perlu bahwa aku katakan kepadanya malam yaqul, sesuatu yang tidak berkata ia seseorang. Fas'alani anhu ghadan, lalu Nabi bertanya kepadaku tentang seseorang di besok hari. Idza laqitu, apabila
ketika aku menjumpai akannya Nabi. Abu Bakar bil Jannah, Abu Bakar itu di dalam surga, Umar bil Jannah, dan Sayyidina Umar itu juga di dalam surga. Wasaqa ma'nahu, dan melanjutkan ia Riyah ibn al-Waris akan maknanya hadis. Thumma qala, kemudian berkata ia Ibn al-Haris, la mashhadu rajulin minhum, sungguh bersaksi seseorang di antara kalian. Mashhad Mashhad apa bentuk kalimatnya? Mashhad terjemahkan isim makan. Sungguh tempat bersaksinya seseorang di antara kalian bersama Rasulullah SAW. Mana yang artikan kalian? Sungguh tempat bersaksi seseorang di antara mereka. Mereka siapa? Mereka para sahabat. Bersama Rasulullah SAW, yang murubihi wajhu, yang berdebu padanya seseorang oleh wajahnya seseorang. Padanya mashhad, berdebu padanya tempat bersaksi oleh wajahnya seseorang. Itu lebih baik min amalin ahlikum umahu, itu lebih baik dari amal salah seorang dari kalian akan umurnya seseorang, sepanjang umurnya seseorang. Walau umira umur Nuhin, walaupun diberi umur ya seseorang akan umur Nabi Nuh alaihissalam. Nah, fulan yang dimasukkan adalah sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Jadi ada satu sahabat yang bernama Sayyidina Sa'id bin Zaid. Beliau sedang memberikan periwayatan hadis kepada masyarakat Kufah. Sedang menyampaikan hadis di atas kursi, duduk atas kursi sarir. Kemudian murid-muridnya dengarkan hadis Nabi. Datanglah seorang sahabat lain yang bernama Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Beliau sambut kedatangannya dan didudukkan di kaki kursi. Karena kursinya cuma tempat cukup untuk satu orang. Nanti didudukkan dekat beliau, hindari jeli. Ini penghormatan bukan penghinaan. Nah, ini bentuk penghormatan karena yang datang adalah sahabat. Didudukkanlah di dekat beliau, dekat kursi pas dekat dengan kakinya. Pengajian berlanjut. Tiba-tiba datang lagi masyarakat Kufah yang namanya Qais bin Alqamah. Nah, Qais bin Alqamah ini disuruh mendekat oleh Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Kemudian orang yang datang ini mencela dan mencela. Kata Sayyidina Sa'id, siapa yang dia cela? Dia katakan dia cela Ali. Ala ashab Rasulillah yusufuna indah, dimarahi. Sayyidina Sa'id bin Zaid bin Ammar memarahi kawannya, sama-sama sahabat, Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Kamu tahu siapa yang dia cela? Kenapa ketika sahabat Nabi dicela di dekat kamu, kamu biarin saja? Kamu enggak robah. Kamu kan orang Kufah. Mungkin Imam Sa'idi sekali-kali datang ke situ. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah itu ulama tempatan. Tahu dia di lingkungan masyarakat dan tahu siapa yang dicela oleh orang itu. Sudah tahu sahabat Nabi yang dicela, kamu kok diam? Aku pernah mendengar Nabi bersabda, wa inni la ghaniyun an aqula alaihi ma lam yakul. Aku tidak perlu memperkatakan di atasnya. Kembali ke Nabi. Sesuatu yang Nabi enggak katakan. Enggak ada kepentingan saya menyampaikan hadis palsu.
fayas'alani anhu wa dan idza itu. Kecuali kepentingan saya menyampaikan hadis Nabi, saya hanya pengen punya jawaban nanti ketika jumpa beliau. Itu saja kepentingan saya menyampaikan hadis ini. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, dan lanjutkan hadisnya sampai yang ke-10 adalah beliau sendiri. Kemudian beliau berikan motivasi kepada yang hadir. Sekali masyhad itu tempat yang dihadiri, tempat yang disaksikan. Katakan telah peperangan, katakan telah kebersamaan. Kebersamaan satu orang sahabat bersama Rasulullah yang cuma membuat muka saat mereka berdebu, itu lebih baik daripada amalan kalian semuanya seumur hidup, walaupun usia kalian dalam 900 tahun. Nah, jadi yang coba-coba mencaci maki sahabat, sekali saja mereka bersama Rasul, bukan patah tulangnya, bukan penggal lehernya, bukan luka mengalirkan darah, tapi berdebu saja mukanya, sekali saja bersama Nabi, itu lebih baik daripada amalan kalian seumur hidup, walaupun umur kalian 950 tahun. Ini penegasan untuk pembelaan kepada sahabat Nabi SAW. Ini sikap yang diajarkan oleh Sayyidina Sa'id bin Zaid, disampaikan pada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Nah, adab kepada sahabat dan tanggung jawab kita kepada hadis Nabi SAW. Walaupun di zaman itu zaman fitnah, zaman di mana mereka mencaci antara dua kelompok, Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.